Alhamdulillah sehat. Hap- happy banget karena ngisi acaranya bareng teman. Jadi bisa sekalian sharing, apalagi tentang pertemanan, persahabatan. Jadi kayaknya pas banget sama teman sama sahabat juga. Jadi bisa saling sharing, bisa saling diskusi juga. Happy. Amin, amin ya Allah semoga ya, Mbak. Em, Lebih bersyukur. Kalau suamiku selalu ngomong bersyukur, bersyukur. Jadi lebih bersyukur dengan apa yang sudah dikasih Allah sekarang sama aku. Suamiku tuh bagian pengingat selalu sih. Ketika aku bilang, loh kok kayaknya kurang ini, bersyukur, bersyukur. Dia kodenya tuh selalu bersyukur. Jadi sekarang sudah tertanam ke aku, nikmatin, bersyukur, jalanin, happy, ya kayak nggak ada apa-apa sih biasa aja gitu. Nah, Kerjaan atau perubahan pasti berubah ya. Dulu mungkin emosional atau dulu mungkin gak sabaran. Kalau ada sesuatu yang failed itu ngerasa kenapa, salahnya apa. Tapi kalau sekarang itu suami lebih banyak mengingatkan, guru-guru lebih banyak ketika kita sharing lebih banyak kayak bersyukur, bersabar, eh, coba introspeksi juga gitu. Jadi sekarang yang aku jalanin udah pasti berbeda dan aku udah nggak ada feeling yang ngerasain sedih berlebihan ataupun jadi kalau ada masalah kalau sedih nggak usah berlebihan karena bukan berarti nggak boleh mengeluarkan sedih ya, mungkin lebih mencari solusi bagaimana karena itu akan membuang-buang waktu menurutku karena kasihan anak-anak punya anak-anak yang masih kecil-kecil masih butuh perhatian dari kita. Maksudnya kemarin ulang tahun Kak, gimana Kak cerita dong ngasih surprise kemarin ya terus ngasih tulis flowers. Iya sama beberapa teman-temanku dan teman-temannya Roger si surprise idenya teman-temanku karena udah makin kesini tuh karena semakin menambah umur kita semakin malu kalau bisa gak usah ada surprise gitu bawaannya begitu tapi karena teman-teman yang mau ngasih surprise sama suami ya aku menuntun suamiku ke arah teman-temanku gitu jadi ya eh, ikutan gitu mendoakan karena nambah umur seharusnya lebih apa ya lebih mungkin lebih jalaninnya mungkin apa yang bisa kita lakukan ke depannya entah itu kebaikan entah itu pekerjaan semuanya buat anak-anak gitu karena umurnya sudah semakin tua bukan semakin banyak semakin dikit angkanya memang semakin banyak gitu. Kayaknya anak-anak lebih tertarik sama kuenya ya Kak. Ya anak-anakku tuh jadi si anakku yang nomor 2 itu tuh habis birthday juga jadinya dia ngerasa masih birthday-nya dia gitu jadi begitu ada cake dia mau tiup lilin gitu kalau Star Wars idenya siapa Kak? kesukaan suamiku Oh, udah dari pasti Star teman-teman. Wars dari teman-teman ada yang dari aku juga gitu. Tapi kenapa mungkin disurprise sama temen-temen Kaca atau temen-temen Kak Artinya? Ada tadi pagi gitu jadi memang teman-temanku ngasih surprise terus udah gitu keluarga ngasih surprise hubungin aku jadi malam tuh ada dinner bareng sama keluarga terus udah gitu hari ini karena teman-temannya Roger itu kerjanya kantoran otomatis cuma bisa di weekend jadi tadi surprise teman-temannya. Tadi sendiri ngasih kado apa Kak? Udah umur maksudnya bukan umur segini ya udah pernikahan dibilang pernikahan masih baru juga ya apa ya kita lebih kayak lu jangan kasih gua kado ya lu jangan gitu Oh gitu Kak, kenapa? jadi kayak suamiku ngomong gitu ke aku pun juga ngomong gitu ke suamiku gitu jadi kayak kita sama-sama kayak salah buang-buang duit ya sekolah anak mahal ya kan kebutuhan-kebutuhan lain banyak jadi lebih ke yang apa ya yang bermanfaat aja lah jadi kalau misalkan emang suami lagi butuh apa boleh nih misalkan itu jadiin kado tapi kalau lagi nggak perlu aku juga nanya sama suamiku lagi perlu apa nggak ada ya udah nggak Berarti nggak ada yang spesifik kalau ulang tahun harus ngasih kado gitu ya? tadinya tahun-tahun kemarin dia aku tapi tahun-tahun ini kita lebih kayak apa yang kamu pengen apa yang lagi kamu butuhkan jadi supaya itu jadi bermanfaat gak jadi mubazir. Kak, Emang tapi usia akhir-akhir berapa ini sih kan Kak? udah masih sering main ke luar negeri itu mau ada rencana dari tahun kapan sih Kak? Udah lama kita liburan biasa ikut jadwal anak sekolah ya
karena udah punya anak. Jadi begitu anak libur, itu biasa liburan tuh atas keinginan anak-anak. Jadi kayak anakku tuh lagi suka banget movie apa gitu, dan satu-satunya ada permainan itu tuh yang kayak di filmnya dia itu di sana dia minta gitu. Kayak kemarin ke Cina terus ke Thailand gitu mungkin permintaan ke siapa gitu. Ke Thailand belum punya anak sih waktu ke Thailand. Tapi kalau ke China memang permintaan aku gitu, bukan karena Roger ada China-Chinanya, bukan, tapi memang bukan ada bisnis juga, tapi memang kemarin itu anakku tuh suka banget Zootopia, jadi pengen ke Zootopia. Dia nonton film kartun itu, dan Zootopia itu cuma ada di Shanghai di Cina. Boleh spill nggak sih Kak, Mas Roger usia berapa? Kemarin. Lihat di Wikipedia. Nah, mungkin sekarang Kak Roger dengan usia yang sekarang penampilannya dengan kembali ke dulu ya, rambutnya jadi gondrong. Gimana itu? Dia emang dari dulu begitu, emang anaknya anak jadul banget, emang hobinya pakaiannya, gayanya, musiknya, movie-nya, nggak cocok sama aku memang. Bukan cocok, nggak cocok, tapi ya itulah si suamiku gitu. Sempat protes nggak rambut panjang atau emang sukanya nggak? Sukanya Enggak sih, kalau aku tuh apapun yang dia suka aku support gitu, asal itu di jalan yang benar, terus yang bagus-bagus aku support gitu. Aku nggak pernah meminta dia untuk potong apa segala macam, enggak. Kalau dia suka ya udah gitu. Kalau teman-teman lagi kasih masukan, sekali-sekali pendek dong bro gitu kan, tinggal suamiku bilang pengen panjang nggak apa-apa kan, ya nggak apa-apa kalau itu maunya suamiku. memang gayanya begitu ya Kak Roger. Dari dulu kan ya udah Kayak emang apa sih begitu. Kak dibilangnya kayak itu? Nggak tahu, Tom Insa udah lewat gitu kan ibaratnya. Mungkin Tom Insa udah nggak segitu lagi juga rambutnya. Apa Tom Insa masih segitu? Nggak tahu juga kan. Tapi ya nggak tahu sih aku ya. Tapi aku nggak pernah komplain. Justru kalau udah kepanjangan banget aku suruh potong 1-2 cm. Itu aja sih. Nggak pernah yang potong drastis gitu. Ya doain lah tiba-tiba dia ada kepikiran pengen potong pendek. Aku seneng-seneng aja sih. Tapi tahun ini target liburan kemana gitu lagi kan? Tahun ini anakku lagi minta umroh lagi sih, doain ya. Pengen, dia udah setiap hari ngomong mau lihat Ka'bah, doain ya. Nah Kak itu juga kan kemarin sempat pas umroh tuh jadi sorotan media luar negeri. Ya tahun lalu ya. Viral. Iya kita juga nggak nyangka ya bisa sampai disukai sama banyak orang. Itu iseng-isengnya aja anakku tuh memang megang handphone terus dibantu sama suamiku dipencet. Emang dia lagi pegang handphone aja gitu. Ya semoga doa-doa baik buat anakku dan doa-doa baik juga yang buat udah ngedoain anak aku. Tapi kalau emang untuk tahun ini kita belum tahu jadi apa enggaknya, tapi emang anak aku lagi minta banget. Kenapa sih Kak? Apa kalau keren juga sih ketika anak minta umroh gitu kan dia anak seusianya ya pikirannya udah 3 tahun loh. 3 tahun nggak tahu tiap hari minta mau umroh. Emang suamiku juga lagi nyari-nyari sih. Ngasih paham tadi gimana sih supaya anak Dia maksudnya ngaji, agak- Mbak. Dia ngaji di rumah gitu. Jadi itu penting sih dari dini diajari ngaji. Mungkin kenapa kita di rumah karena lebih private dan lebih dialami gitu kan. Lebih cepat nangkepnya kalau di rumah karena nggak ke distract temen. Terus sholat juga, belajar sholat, terus ngelihat keluarganya, orang tuanya sholat. Terus udah gitu ya denger ajan gitu. Terus ya udah tiap hari aja minta. Tadi barusan juga minta gitu. apa Kak? Katanya mau ngapain kalau umroh tuh? Mau lihat Ka'bah, dia mau lihat Ka'bah karena emang benar tahun kemarin pas dia bilang dia mau umroh karena dia udah bikin kertas, dia gunting bentuk Ka'bah gitu 3D dia bikin sama guru ngajinya. Terus dia bilang Syakir mau kesini. Pas kesana dia lihat, dia cium, dia pegang, emang dia mau. Pas baru datang aja kemarin tuh kita ke Madinah dulu kan, dia nanya kapan ke Ka'bah. Dia nggak bilang Mekah, dia bilangnya mau lihat Ka'bah. Terharu nggak sih anak kayak gitu? Seneng banget. Terus kita support juga. Terus malam-malam sebelum tidur juga kita biasa suka kasih ayat-ayat pendek kan. Hafalan-hafalan dan dianya mau. Gitu. Tapi anak-anak banyak yang banyak yang nilai Si ayat pendek masih 3 tahun. Hah? Banyak yang nilai anak-anak di YouTube. Mas kakak sendiri merasa takut apa senang sih? Alhamdulillah dengan orang suka, senang, siapa tahu dapat doa-doa baik dari orang-orang. Itu dapat support juga. Kalau disebut mirip idol Korea Ya katanya. kayak gitu. Siapa ya, aku juga bingung sih. Ya mungkin bapaknya ada mukanya kayak gitu-gitunya kali ya. Ya buah nggak jauh jatuh dari pohonnya sih gitu. Kalau anak yang pertama kan mirip aku banget, yang kedua memang mirip bapaknya. Tapi pengen nggak kalau anak mungkin ada tawaran iklan dan sebagainya? Oh aku nanya ke anakku dulu. Kalau anakku yang nomor 2 dia kalau misalkan lagi mau dia ngomong mau, kalau enggak. Kalau yang pertama lagi mau banget, jadi dia pasti nanya, Mami mau kerja? Lah
Kerja buat apa? Buat ada duit. Buat apa ada duit? Mau beli mainan. Tapi berarti terserah anak, bagaimana anak gitu ya kayak. Iya, jadi kalau setiap ada tawaran atau apapun aku balik lagi nanya ke anakku, aku kasih contoh gambar, video, mau seperti ini, mau. Gitu. Tapi sejauh ini tawaran udah banyak Kak. Ya ada beberapa, jadi setiap satu tawaran pasti nanya, sekali nanya. Enggak yang sekali nanya ambil beberapa tawaran, enggak. Jadi satu-satu tergantung kayak moodnya dia juga. Gitu. Dan ketika udah dijalanin, ya aku bilang, kemarin Syakil bilang kalau Syakil mau. Karena Syakil mau beli mainan. Syakil lupa kalau dia tiba-tiba moodnya lagi nggak oke, langsung balik lagi. Oh iya mau. Aku biasa videoin. Bukti-bukti. Buat bukti. Kak, kalau boleh tahu uangnya dipakai buat apa sih Kak? Atau buat tabungannya dia gitu Simpan buat dia sendiri. Pokoknya kerja yang bersangkutan dengan anak buat anak. Simpan. Tapi takut nggak kalau ada yang bilang sebagai macam anak gitu begitu anak? Kan anaknya yang mau. Itu kata-kata itu akan keluar ketika anaknya terpaksa. Ketika anaknya tidak terpaksa, enggak sih menurutku ya. Menurut suamiku juga segitu sih gitu. Karena aku juga kayak sempat kayak nggak usah lah masih kecil gitu. Ya nggak apa-apa, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kalau mau ya oke, tanya anaknya aja, balik lagi. Anakku nomor 2 kalau aku bilang ambil ini ya, nggak mau ya nggak kita ambil, balik lagi mau anaknya apa enggak. Kebantu sih nggak? Atau pilih-pilih mungkin brand apa atau iklan yang kayak gimana atau kerjaan yang kayak gimana? Biasa itu timku sama bapaknya, karena biasa anak tuh keputusan-keputusan yang banyak yang diambil tuh sama papanya, entah itu sekolah, kerjaan, ataupun main, baju, hal-hal kecil tuh biasa makanan sehari-hari pakainya. Namanya protek banget. Betul. Jadi lebih dari kecil atau gimana? 1000 kali lipat daripada aku. Kenapa nggak begitu? Maksudnya perfeksionis atau seperti apa sih Kak Roger? Sayang banget sama anak-anaknya. Ya aku juga gak tahu sih, tapi dia pengen memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, dan aku selama itu bagus dan positif aku akan dukung. Tapi ketika itu udah terlalu dimanjakan, aku akan ngomong aku nggak mau. Tipenya pakai gimana kalau Kak Roger? Apa aja boleh manjain gitu, balik kalau seharusnya aku yang kayak seharusnya bener dia begitu, Iya. bener lah. Udah bener tuh. Mungkin kan sekarang udah punya 2 anak cewek lucu-lucu. Dan Kak Roger juga sempat bilang pengen punya anak cewek. Gimana sih Kak nanggapinya? Aku mau aja, tapi ya balik lagi kita tanya sama anak nomor 2 mau punya adik, udah mau punya adik apa belum? Mau kata dia gitu. Jadi selama dia bilang nggak mau, ya mungkin kita mencoba untuk tidak dulu. Tapi kalau tiba-tiba sudah kejadian, dia mau dia apa kata gitu. Tapi aku dan Roger tidak menutup kemungkinan, tapi untuk saat ini mungkin enggak, karena anakku yang nomor 2 emang nggak mau. Tapi ditanya nggak Kak, kenapa nggak maunya? Apakah takut cemburu apa gimana? Takut cemburu sih enggak ya, mungkin dia nggak tahu ya, dia cuma jawabnya nggak mau kata dia gitu, nggak mau nanti kata dia. Pengen program ke anak perempuan gitu. pengen tapi tadinya malah tahun ini pengen ya, tapi anakku nomor 2 nggak mau, jadi nggak jadi. Jadi terus ngikutin apa kata anak Kak? Betul. Karena Mbak ketika ngurus anak dua-duanya digabung jadi satu lumayan pusing, jadi ya kan kita sambil kerja juga, jadi lumayan ribet. Jadi kayak bener-bener anaknya ready, berarti mau membantu kita juga gitu kan, suportif, nggak mukul adeknya ataupun nggak jadi ribut rebutan mainan. Jadi benar-benar kita harus pastikan dulu dia mau atau tidak. Ada pembicaraan nggak? Mungkin jaraknya nanti berapa? Tahu. Ke suami ya ada 2-3 tahun ada gitu, dan itu balik lagi nanti 2-3 tahun kita akan tanya ke anak kita yang nomor 2 dan nomor 1 bagaimana. Kalau nomor 1 sih mau, nomor 2 yang nggak mau. Nah, tadi program itu apakah ke dokter ngomongnya gimana sih sama anak? Belum nyampe sana. Oh. Belum, masih obrolan berdua. Kak Jo sendiri mungkin gimana sih tips gitu keharmonisan rumah tangga di tengah terkait isu banyaknya rumah tangga yang dengan seperti apa sih? Komunikasi sih, komunikasi apapun itu, tanya gimana feeling suami hari ini, pekerjaannya, kantornya, balik pun juga ke istri Setiap hari bagaimana. Ya kita setiap hari di rumah pasti akan cerita, hari ini tuh aku begini capek, habis itu ada orang yang begini gini. Begitu juga dengan suami yang nanyain gimana anak-anak di rumah, apa segala macam, sharing cerita. Jadi nggak ada mendem, nggak ada sakit, nggak ada kesel, nggak ada, mungkin rasa capek akan berkurang ketika kita sudah cerita. Apalagi perempuan kan pasti lebih banyak ngomongnya, jadi hanya perempuan juga pengennya didengar sih. Jadi aku sangat bersyukur suami aku juga mau dengar semua cerita aku. Di tengah kesibukan gimana Kak? Sempetin pacaran berdua juga atau gimana sih? Enggak, justru lagi enggak nih. Menurut kita ya, kita tuh tipenya sama
sama-sama seneng bareng-bareng sama keluarga, sama anak-anak. Kayak gini nih, suami aku nggak mau diajak ke sini, dia mau sama anak-anak gitu. Anaknya banget ya. Iya. Tapi pengen gak sih temenin sama suami gitu? Kan sekarang jarang Enggak banget juga sih aku. Enggak juga, soalnya dia ada kerjaan sendiri yang harus dia kerjain. Kalau aku gabung juga kasihan. Gitu. Tapi takut gak sih ada rasa worry gak sih? Kan katanya dulu waktu awal sempet suka ngecekin atau nyadap handphone. Betul. Sekarang sih udah enggak sih, karena udah tahu sifatnya kayak begitu. Jadi kayak ya enggak sih. Lagian kita juga punya komitmen kan, saling menjaga. Karena kita udah punya anak, karena kita pasti akan mikirin, apalagi suamiku mikirin anak banget. Ya harusnya dia mikir juga, mau buat aneh-aneh, dia mikir anaknya juga. Gitu. Jadi mungkin mau Idul Adha ini seperti apa Kak? Akan haji juga mungkin nanti. Belum pastinya, karena anak aku masih kecil juga, satu. Kedua aku belum ada tempat buat nitipin anak sih yang amanah gitu, karena aku baru ganti orang juga di rumah gitu. Saya udah kepengenan pengen kurban apa nih tuh, anak bikin sapi atau kambing gitu. Belum didiskusiin. Belum didiskusiin. Akan Idul Adha di mana di sini atau Belum didiskusiin. Karena kita lagi fokus sekarang ini dulu gitu, lagi fokus banget sama anak-anak. Beneran. nah Kak terkait sekarang udah ganti apa namanya dari selektifnya gimana Kak? Lebih Suamiku udah bilang, makanya aku terima beres, enak loh. Jadi istri Roger Danuarta. saya sempat viral juga waktu bikin video yang Minggir wir, ya. Ya gitulah lah, ikut-ikut tren lucu-lucuan gitu. Ternyata banyak yang mengalami hal yang sama, maaf ya aku nggak tahu beneran. Kalau kalian beneran punya posternya. tapi ngerasa jadi wanita beruntung gak sih ngeliatin seorang Roger Marta yang ditolak sama semua perempuan pada masa Amin. itu? Aku lebih ke beruntung, dia mengajar aku banyak kebaikan dan lebih sabar. Ngajarin aku lebih banyak sabar, karena aku kurang sabar sih. Harapan kalian berdua seperti apa sih? Langgeng sampai maut memisahkan. Bahagia terus, happy terus. Amin. Nah, makasih ya. Thank you.